second action I'm announcing today was about keeping families together. My dad used to have an expression. He said, Joey, family's about the beginning, middle, and the end. About keeping couples together who are married, where one spouse is a U.S. citizen, the other is undocumented. They've been living in the United States for at least 10 years. These couples have been raising families, sending their kids to church and school, paying taxes, contributing to our country for 10 years or more. Matter of fact, the average time they've spent here is 23 years, people were affected today. But living in the United States all this time with fear and uncertainty. We can fix that, and that's what I'm going to do today. Fix it. Here's the point. It doesn't require any fundamental change in our immigration law. There's already a system in place for people we're talking about today. But the process is cumbersome, risky, and it separates families. Under the current process, undocumented spouses of U.S. citizens must go back to their home country, for example, to Mexico, to fill out paperwork and obtain long-term legal status. They have to leave their families in America with no assurance that they'll be allowed back in the United States. So they stay in America, but in the shadows, living in constant fear of deportation without the ability to legally work. All this, even though under the law today, they are eligible for long-term legal status. Today, I'm announcing a common-sense fix to streamline the process for obtaining legal status for immigrants married, to American citizens who lived here for a long time. For those wives or husbands and their children who have lived in America for a decade or more but are undocumented, this action will allow them to file the paperwork for legal status in the United States, allow them to work while they remain with their families in the United States. Let's be clear, this action still requires undocumented spouses to file all required legal paperwork to remain in the United States. It requires them to pass a criminal background checks, and it doesn't apply to anyone trying to come here today. It only applies, this action is a better way. It doesn't tear families apart while requiring every undocumented spouse to fulfill their obligations under the law. Look, the actions I'm announcing today will go into effect later this summer. And by the way, just as was true for the protection of Dreamers, the steps I'm taking today are overwhelmingly supported by the American people, no matter what the other team says. In fact, polls show over 70% of Americans support this effort to keep families together. Tindakan kedua yang dia umumkan hari ini adalah tentang menjaga keluarga tetap bersama. Ayahnya dulu sering mengatakan, Jo, keluarga adalah tentang awal, tengah, dan akhir. Ini tentang menjaga pasangan yang sudah menikah tetap bersama, di mana salah satu pasangan adalah warga negara Amerika Serikat dan yang lainnya tidak memiliki dokumen yang telah tinggal di Amerika Serikat setidaknya selama 10 tahun. Pasangan-pasangan ini telah membesarkan keluarga, mengirim anak-anak mereka ke gereja dan sekolah, membayar pajak dan berkontribusi untuk negara kita selama lebih dari 10 tahun. Faktanya rata-rata waktu yang mereka habiskan di sini adalah 23 tahun. Orang yang terkena dampak hari ini telah hidup di Amerika Serikat dengan kekuatan dan ketidakpastian selama ini. Kita bisa memperbaiki dan itulah yang akan dia lakukan hari ini, memperbaikinya. Intinya ini tidak memerlukan perubahan mendasar dalam undang-undang imigrasi mereka. Sudah ada sistem yang ada untuk orang-orang yang kita bicarakan hari ini, tetapi proses rumit, beresiko dan memisahkan keluarga. Di bawah proses saat ini, pasangan yang tidak memiliki dokumen dari warga negara Amerika Serikat harus kembali ke negara asal mereka, misal Meksiko, untuk mengisi dokumen dan memperoleh status hukum jangka panjang. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka di Amerika tanpa jaminan bahwa mereka akan diizinkan kembali ke Amerika Serikat. Jadi mereka tetap tinggal di Amerika, tetapi
dalam bayang-bayang, hidup dalam ketakutan terus-menerus akan deportasi tanpa kemampuan untuk bekerja secara legal. Meskipun mereka sebenarnya berhak atas status hukum jangka panjang, hari ini dia mengumumkan solusi yang masuk akal untuk menyederhanakan proses memperoleh status hukum bagi imigran yang menikah dengan warga negara Amerika dan telah tinggal di sana dalam waktu yang lama. Tindakan ini akan memungkinkan mereka untuk mengajukan dokumen untuk status hukum di Amerika Serikat dan memungkinkan mereka bekerja sambil tetap bersama keluarga mereka di Amerika Serikat. Mari kita perjelas, tindakan ini masih mengharuskan pasangan yang tidak memiliki dokumen untuk mengajukan semua dokumen hukum yang diperlukan untuk tetap tinggal di Amerika Serikat, lulus pemeriksaan latar belakang kriminal, dan tidak berlaku untuk siapapun yang mencoba datang ke sini hari ini. Ini hanya berlaku bagi mereka yang sudah berada di sini dan telah tinggal di sini selama 1 dekade atau lebih. Tindakan ini adalah cara yang lebih baik dan tidak memisahkan keluarga sambil mewajibkan setiap pasangan yang tidak memiliki dokumen untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum. Tindakan yang dia umumkan hari ini akan mulai berlaku musim panas, dan seperti halnya perlindungan bagi para dreamers, langkah yang saya ambil hari ini didukung oleh sebagian besar rakyat Amerika. Faktanya, jejak pendapat menunjukkan lebih dari 70% orang Amerika mendukung upaya ini untuk menjaga keluarga tetap bersama.